Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izinkan saya buka masker ya. Alhamdulillah, kita sudah kedatangan narasumber kita terkait dengan pengusaha muda sukses. Dengan Kang Samun, betul ya? Betul. Kang Samun, kita panggilnya Kang Sam boleh, Kang Sam boleh. Kang Sem. Boleh. Oke, kita panggil Kang Sem aja. Baik, Kang Sem, mungkin langsung saja ya. Saya berikan pertanyaan terkait dengan pengusaha muda sukses. Kang Sem itu sendiri, apakah memiliki kamus kata menyerah dalam hidup? Kalau kamu sih mungkin lebih ke slogan atau lebih ke moto yang saya cantumkan di CV dan patokan saya dalam menjalani hidup, yaitu bunyi seperti ini. Ketika ikhtiar sudah di garis batas, biarkan doa yang bertarung di langit. Jadi kita sebisa-bisa usaha semaksimal mungkin, kemudian hasilnya kita tawakalkan, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa untuk meminta yang lebih baik. Bagus, bagus. Bagus sekali Kang Sem moto hidupnya ya. Nah, Kang Sem, kunci untuk menjadi pengusaha muda sukses itu kira-kira apa tuh kuncinya? Kalau dibilang pengusaha sukses sih masih proses, belum ya, jauh dari itu. Tapi mungkin kita harus ketahui dan harus tanamkan bahwa kita tidak boleh memiliki rasa puas, kemudian harus istiqomah atau konsisten dalam menjalani usaha kita. Karena dengan merasa puas di awal itu akan menjadikan bumerang bagi kita, dan juga kalau misalkan tidak dibarengi dengan konsisten, maka usaha kita juga pasti akan random gitu, pasti akan jatuh gitu. Makanya kita harus konsisten, kemudian yang paling penting harus bisa mengambil resiko. Mengambil resiko ya, betul ya, kuncinya itu ya. Harus semangat dan ambil resiko yang ya. Oke, baik Kang Sem, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah lingkungan dan pendidikan sendiri itu mempengaruhi untuk menjadi pengusaha muda? Wah, justru iya, sangat sekali mempengaruhi. Di samping teman-teman kuliah saya juga di sana di lapangan, mereka juga hampir 70 atau 80% menjalani usaha kecil-kecilan seperti saya. Seperti mereka berjualan donat, berjualan hijab. Jadi saya pun ikut terbawa oleh mereka. Ikut tergiur dan ikut ingin mencoba pengalaman baru tersebut. Oke, baik. Kang Sem sendiri ini apa bisnis yang diusahakan Kang Sem? Mungkin untuk saat ini saya jualan seperti cemilan, pisang coklat yang dibukukan dengan coklat dan seres mungkin. Kemudian ada pentol mercon, jadi bakso-bakso kecil dengan bumbu mercon. Kemudian ada sendal ukir, yaitu sendal swallow yang diukir sedemikian rupa dengan bentuk yang cantik. Kemudian ada satu lagi, mungkin lebih ke jasa ya. Jasa desain meliputi vektor, WPAP, siluet, dan ilustrasi lainnya. Oh, desain grafis berarti ya? Desain grafis. Oke, bagus sekali ya. Selain jualan makanan tadi, sendal ukir, ada juga desain grafis. Baik, target pasar Kang Sem itu sendiri ke siapa target penjualannya? Mungkin kalau misalkan dari jenis-jenis yang tadi seperti pisang coklat, itu piscok itu mungkin pertama targetnya ke santri yang ada di Ponpes Al Jaumi mungkin. Terus anak-anak, karena target mereka itu lebih mudah didapati karena dengan harga yang murah bisa dengan kepuasan memakan piscok yang enak. Kemudian untuk pentol mercon mungkin targetnya ke para mahasiswa atau para perempuan-perempuan yang memang kan dominasinya menyukai rasa pedas. Betul. Kemudian untuk sendal ukir targetnya juga sama ke para santri karena hampir 90% itu kepunyaan sendal itu harus memiliki identitas. Karena dengan tidak adanya identitas, sendal kita itu akan secara langsung digosok. Tahu bahasanya diakui oleh orang lain. Jadi perlunya identitas. Oke, baik. Untuk jasa vektor mungkin itu pasarnya mahasiswa dan event-event yang lain. Oke, baik, bagus Kang Sem. Nah ini modal awal dulu lah, modal awal terkait usaha Kang Sem ini. Mungkin untuk modal awal setengah juta, 500.000. Oh, 500.000. Untuk setiap jenisnya. Piscok 500.000, pentol mercon 500.000. Kemudian yang terakhir itu sendal 500.000. Untuk jasa itu tidak ada modal karena itu bentuknya jasa.
Oke, yang terakhir mungkin Kang Sem, apa motivasi semangat untuk kalangan muda, untuk Kang Sem sendiri apa motivasi untuk menjadi pengusaha muda dan untuk kalangan muda lainnya? Mungkin saya juga perlu dimotivasikan, kita sama-sama belajar untuk pertama menambah pengalaman, kemudian menambah relasi, kemudian untuk mengembangkan hobi. Nah, kalau misalkan kita sudah mendapati atau mencintai ketiga poin itu, maka insya Allah kita juga akan tertarik kepada pengusaha, kepada dunia marketing seperti itu. Oke oke oke. Siap, Kang Samun, Kang Sem, baik, terima kasih atas wawancaranya ya, Sama-sama. wawancara singkat ini. Mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.